Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusinya kita mulai, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak aku? Kedengeran kok. Oke. Mari kita mulai diskusinya. Dimulai dari saya. Resuman punya saya itu gini. Paling tidak ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti mazhab. Sikap dan kondisi seperti ini telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam kaum muslimin. Sebagian umat Islam di dunia ini masih tetap berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat imam mazhab yang 4 dalam urusan furu'iyah. Pengertian mazhab fikih menurut bahasa, mazhab berasal dari kata masdar, kata sifat, dan isim makan yang diambil dari kata fi'il madhi, dhahaba, ya, yang berarti pergi. Sedangkan menurut istilah, pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Sedangkan menurut para ulama, fikih adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli fikih mujtahid yang berbeda dengan ahli fikih lain yang mengantarkannya memilih sejumlah hukum dakwah kawasan ilmu furu gitu. Jadi ini tuh tentang pengertiannya mazhab fikih. Oke, lanjut setelah menjelaskan tentang definisi tentang mazhab fikih, itu ada periodisasi munculnya para mazhab itu. Dan periodisasi munculnya mazhab itu sudah ada sejak pada zaman Rasulullah, yaitu yang pertama itu dinamakan dengan periode pertumbuhan. Itu berawal dari abad ke 0, gimana bacanya, 0 sampai 1 Hijriah. Kemudian pada masa itu para sahabat terjadilah perselisihan di antara sahabat dalam menentukan sebuah masalah. Kemudian para sahabat berijtihad masing-masing dan mereka langsung melaporkan masalah tersebut kepada Rasulullah. Nah, kemudian yang kedua itu setelah wafatnya Rasulullah, mazhab fikih mulai tumbuh sejak zaman sahabat dan para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya dalam menafsirkan suatu masalah. Itu tahap yang kedua pada mazhab sahabat sesudah Rasulullah wafat. Kemudian yang ketiga itu mazhab pada masa tabi'in, yaitu kalau di masa tabi'in itu banyak sekali tabi'in yang berijtihad pada masa itu. Ada beberapa tabi'in dari beberapa kota. Yang pertama itu berasal dari kota Madinah yang ada 7 orang. Bukan 7 orang sih, 7 sahabat. Kemudian dari kota Kufah itu ada 2 sahabat, dan dari kota Basrah itu ada 2 orang. Dari kalangan tabi'in pun ada ahli fikih yang cukup terkenal. Salah satunya adalah sahabat Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan atau Ibnu Abu Rabbah. Kemudian yang kedua itu dinamakan dengan periode pembentukan dari abad kedua sampai abad ketiga Hijriah. Yang pertama itu adalah mazhab Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi. Beliau lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Beliau juga digelari dengan nama Abu Hanifah yang berarti suci dan lurus. Dan mazhab fikihnya dari Imam Abu Hanifah itu dinamakan dengan mazhab Hanafi. Mazhab Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik, Imam Maliki dilahirkan di Madinah Al-Munawwaroh. Sedangkan mengenai masalah tahun kelahirannya terdapat perbedaan riwayat. Al-Yafi dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha meriwayatkan bahwa Imam Malik dilahirkan pada 94 Hijriah.
Ibnu Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa Imam Malik dilahirkan pada 95 Hijriah. Sedangkan Imam Al-Zahabi meriwayatkan Imam Malik dilahirkan 90 Hijriah. Dia menyusun kitab Al-Tabi'in dan 600 dari Tabi'in. 3. Mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i didirikan oleh Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Imam Syafi'i mempunyai dua dasar berbeda. Untuk mazhab Syafi'i, remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid Al-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. 4. Mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abdullah Ahmad bin Muhammad bin dengan lingkungan keluarga yang memiliki tradisi menjadi orang besar, lalu tinggal di lingkungan pusat peradaban dunia. Tentu saja menjadikan Imam Ahmad memiliki lingkungan yang sangat kondusif dan kesempatan yang besar untuk menjadi seseorang yang besar telah. 4. Mazhab Imam Ahmad. Beliau adalah Abdullah. Salah. 5. Mazhab lainnya. Mazhab-mazhab tersebut tidak begitu berkembang seiring berjalannya zaman dari masa ke masa. Contoh, 1. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita hamil atau wanita menyusui apakah wajib puasa atau tidak. Jika tidak wajib, apakah mengkodok puasanya atau membayar fidyah. 2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil dan menyusui terus tidak berpuasa, akan tetapi keduanya wajib membayar kodok dan membayar fidyah. 3. Periode keemasan abad ke-3 sampai 9 Hijriah. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, di antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan lain-lain. Dari kalangan Hanafiah seperti Imam Abu Yusuf, Imam As-Syaibani, Imam Al-Maruzi, dan lain-lain. Sudah selesai. Buat materi aku lanjutannya itu di periode kemunduran abad ke-10 sampai ke-13 Hijriah. Pada periode ini, mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Muslim pada saat itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Terus yang kelima, itu periode kebangkitan abad ke-14 sampai sekarang. Pada periode ini, mazhab mengalami kebangkitan kembali, dimulai dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitabnya yang terkenal seperti Syekh Wahbah Zuhaili, Syekh Muhammad bin Soleh Al-Utsaimin, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Ali Jum'ah, dan lain-lain. Ada yang masih mengikuti dan selaras dengan metodologi para imam mazhab yang 4, ada pula yang mulai berusaha keluar dari metodologi para ulama terdahulu karena pertimbangan zaman. Terus di sini juga membahas urgensi mazhab fikih dalam Islam. Jadi di sini tertulis kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syariat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya. Jadi para ulama itu dibagi, mereka jadi kayak ada dua kubu gitu, antara wajib, yang pertama tuh segolongan ulama usul berpendapat bahwa bermazhab itu haram. Terus ada juga yang berpendapat kalau bermazhab itu wajib. Karena ya yang pertama itu para ulama bilang nggak wajib karena seharusnya semua umat Islam tuh mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah saja. Yang kedua itu boleh hukumnya dan wajib. Terus ada juga yang bilang kalau bermazhab itu sama maknanya dengan bertaklid. Dua-duanya dilarang oleh Allah, Rasul, sahabat, bahkan oleh imam-imam yang ditaklidi. Tapi beberapa ulama setuju untuk membiarkan orang awam ikut mazhab agar mereka bisa menambah ilmu untuk kepentingan ibadahnya. Islam dengan tradisi lokal. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Islam hadir di tengah-tengah masyarakat Arab dengan semua kebiasaan dan tradisi yang telah berlaku sebelum datangnya Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi Islam pun diutus untuk memperbaiki apa yang sudah ada menjadi lebih baik dan bukan menghapus yang sudah ada, kemudian menciptakan semuanya menjadi baru. Fakta sejarah inilah yang mengilhami para pejuang Islam generasi awal ketika menyebarkan Islam di Nusantara. Para wali songo misalnya, mereka mampu memadukan antara ajaran Islam dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang sebelumnya sangat kental dengan pengaruh Hindu dan Buddha. Karena itulah Islam di Jawa khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
Prinsip yang selalu dipegang oleh Wali Songo dan penyebar agama Islam lainnya bahwa agama Islam tidak anti terhadap budaya lokal apabila budaya tersebut tidak bertentangan dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW memberikan arahan. Barang siapa yang menjalankan kebiasaan baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengamalkan sesudahnya, serta tidak akan berkurang sedikitpun pahala tersebut darinya. Hadis tersebut oleh para ahli usul fiqh dipahami atau dijadikan dasar bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam atau fikih. Dengan demikian, satu hal penting yang patut dicatat adalah bahwa Islam tidak selalu identik dengan bangsa dan kebudayaan Arab. Dalam redaksi lain, Islam adalah suatu hal dan masyarakat Arab adalah yang lain. Ada nggak yang kalian tangkap dari beberapa resume masing-masing dari kita? Pokoknya bener, ikut aja, ikut sama yang ini, yang mazhab ini. Kalau menurut aku sih kayak mazhab itu pendapat dari beberapa para sahabat berijtihad, kayak misal nih ya, kayak tarawih gitu kan, salat tarawih. Nah, itu kan setahu itu ada dalil hadis atau gimana gitu. Rasulullah itu pernah gitu kan menjelaskan tentang tarawih itu kan. Tapi dalam hadis itu tuh kayak nggak ada penjelasan gitu berapa rakaat kita harus melaksanakan tarawih itu gitu. Jadi aturan-aturan itu kan. Lah, maka dari itu kayak ada beberapa sahabat yang berijtihad. Kalau tarawih ada yang 20 rakaat. Ada yang bilang gini, ada yang bilang itu. Lah itu. Ya ya sesuai dengan ini aja, kepercayaan kita aja. Kalau itu aja. Keyakinan. Keyakinan nih. Yang mana sebagai ini? Pegangan lah. Nah ya, sesuai. Yang penting kan tahu baik mana buruknya. Dan pada dasarnya ya semua mazhab itu benar gitu loh. Ini kan kayak sebagai pedoman gitu kan ya. Ini kita kayak mempermudah kita aja sih. Di lingkungan sekitar kita, kita sering melihat ada yang tarawih. Ya. Rakaat, ada yang apa aja 17. Ada satu contoh mazhab yang banyak diikuti gitu dan dipercaya oleh orang-orang sekitar. Udah kayak mitos. Kalau nggak sesat sih, nggak masuk ke dalam kayak ada yang kayak bilang sesat, enggak sih. Soalnya kan kayak mereka belajar dari guru-guru beliau gitu kan, dan pendapat mereka sendiri. Ya sih. Kalau buat aku kehidupan sehari-hari aku ya lebih menganut ke mazhab Syafi'i sih aku. Mazhab Syafi'i? Iya, mazhab Syafi'i. Di lingkungan aku. Contohnya? Kayak misal kayak apa? Contohnya apa ya? Sebentar, aku juga lupa sih. Cadar tuh masuk mazhab nggak sih? Hah? Cadar? Pakai cadar? Cadar. Iya sih, kan ada yang. Oh iya, ada. Yang pakai, ada yang enggak. Kayak wanita itu auratnya itu kan, Imam Syafi'i itu kayak aurat wanita itu cuma kecuali wajah sama telapak tangan gitu kan. Terus ada mazhab lain itu kayak mengatakan tuh kalau aurat wanita tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Ada yang seperti itu. Terus tentang kayak pernikahan gitu, kayak sih kayak lagi khitbah calon mempelainya itu bisa dilihat wajahnya aja atau cuma telapak tangannya gitu. Ada sih yang pendapat kayak gitu. Iya. Boleh.
Put that in the resume. Taruh di resume. Ada lagi mungkin yang kalian temukan gitu? Apa lagi ya? Belum ada sih. Baru kepikiran itu. Terus gue aja nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya mazhab. Pakai cadar itu. Jadi saya menganut Islam pemerintah. Islam Nusantara ya? Yoi. Bentar. Ada sih banyak tapi aku lupa. Ini ada berapa menit ya? Mari kita lihat. Barangkali dari Enda ada gitu. Lokintang, you are show it, be who you are. Wah, sinyalnya Kintan nih. Iya, sinyalnya kita kayaknya. Waduh, Besti. Tapi kayak para sahabat seperti macam-macam itu, kalau kayak kalau mau berijtihad itu harus benar-benar mengetahui gitu kan, hafal Al-Quran dan juga isinya, tafsirannya gitu kan, paham mengenai hadisnya juga, terus tentang mengenai bahasa Arabnya itu pun juga harus kuat. Jadi nggak sembarang orang itu bisa berijtihad, ada lah syarat-syaratnya lah kayak gitu. Ya, biar ini ya, biar dipercaya, jadi tidak salah kaprah. Apa lagi ya? Kayaknya sih itu aja sih. Kayaknya intinya ya mazhab itu banyak di sekitaran kita. Kita bisa ikut, kita bisa mengikuti ya itulah, mengikuti mazhab. Kalau memang ya, kalau percaya, kalau mau ingin. Gantung apa? Gantung asal kita mau ini yang mau pakai ini yang pakai itu. Tergantung ini apa namanya? Hati kita. Tergantung kita. Mau ngikut yang ini, atau mau ngikut yang itu. Gitu. Ini juga ada yang banyak sih kayak tentang sholat, tentang wudhu, rakaat sholat, itu kan banyak banget yang berbeda-beda. Misal tahiyat terakhir itu bacaannya aja udah beda. Berdasarkan mazhabnya itu juga berbeda-beda. Terus doa kunut juga ada yang beda. Ada yang pakai doa kunut, ada yang enggak. Waktunya sudah mau habis. Ada yang mau memberikan saran terakhirnya sebelum kita closing? Ayo. Enda. Itu apa? Sesuai dengan kita. Iya sih. Mau ikut yang mana? Yang penting maksudnya nggak melenceng dari yang ada di Al-Quran. Pokoknya sesuatu yang memudahkan kita lah dalam beribadah gitu, bukan malah mempersulit, tapi dengan tujuan mempermudah. Betul. Diskusi kita kali ini semoga bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, gengs. Ayo.